Pagi buta perempuan janda itu bangun lebih awal daripada biasanya, menyalakan tungku dan menyiapkan adonan kemplang. Ember comberan di sudut dapur jadi rahasia busuk yang selalu ia gunakan. Hahaha, lihat aja, dengan sedikit tambahan air ini, adonan kemplangku jadi lebih banyak. Gak ada yang tahu, semuanya bakalan tetap bilang enak. Air ini emang kotor, baunya busuk. Tapi setelah digoreng, siapa yang bisa bedain? Warga itu cuma tahu gurihnya, bukan asalnya. Kalau pakai cara ini, aku nggak perlu beli bahan tambahan mahal. Untungku makin besar dan aku bisa hidup tenang sendirian tanpa kekurangan. Aku emang janda, tapi siapa peduli? Aku harus bertahan hidup. Kalau curang sedikit demi banyak uang, itu bukan dosa besar kan? 2 jam kemudian. Mereka kira aku ini wanita lemah, tapi lihat aja nanti, daganganku pasti bakalan laris di pasar. Sementara mereka cuma bisa iri. Hari ini daganganku pasti habis, uang mengalir deras ke tanganku. Aku akan jadi janda paling kaya di kampung ini. Dapur berbau anjir, tapi aroma minyak panas segera menutupi semuanya. Malina tersenyum lebar, yakin bahwa hari itu dagangannya akan laris. Pagi itu warung kecil Malina di tepi jalan sudah dipenuhi oleh para warga mampir. Aroma kemplang goreng menyeruak ke udara, bikin semua orang jadi lapar. Pagi-pagi begini paling enak loh makan kemplang panas. Gurih, renyah, bikin semangat kerja seharian penuh. Betul Malina, aromanya itu udah bikin aku ngiler. Aku jadi yakin dagangannya itu bakal laris manis dari pagi sampai sore. Iya, saya teh suka banget kalau pagi mampir ke sini. Warungnya teh rame, suasananya teh hangat, dan kemplangnya teh pas pisan buat sarapan. Aku tadi lewat depan, langsung kecium wangi khasnya. Rasanya itu nagih banget, bikin orang susah untuk gak mampir beli. Alhamdulillah, kalau semuanya senang, aku juga senang. Aku tiap hari bangun subuh loh demi nyiapin adonan kemplang ini biar tetap segar. Malina, usaha kerasmu itu patut dicontoh. Kalau terus rajin dan juga jaga kualitas, warung itu pasti jadi favorit semua orang di kampung. Iya Bayu, saya aja kadang sampai nitip ke tetangga kalau telat datang. Takut banget saya kehabisan kemplang buatan Mak Lina. Iya, sama Bu Sari. Aku juga pernah datang kesiangan. Udah kehabisan. Jadi kalau mau pasti kebagian harus datangnya pagi banget. Makasih banyak ya semuanya. Kalian bikin aku tambah semangat jualan. Selama masih ada tenaga, aku bakalan terus masak kemplang terenak buat kalian. Warung kecil itu dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Suara kriuk kemplang bercampur dengan aroma gorengan yang menggoda membuat suasana pagi semakin ramai. 3 hari kemudian. Siang hari terik, jalan depan warung Mak Lina makin ramai. Beberapa pembeli antri sambil membawa bungkus kemplang. Lihat itu, dari pagi sampai siang begini daganganku hampir habis. Capek emang, tapi rasanya terbayar semua. Mak Lina, ini enak banget, gurihnya pas, renyahnya bikin nagih. Aku nggak heran deh kalau banyak orang yang rela antri. Iya Mak Lina, aku itu aja sampai balik lagi siang ini. Rasanya itu bikin penasaran, pengen terus makan lagi. Betul Bayu, saya teh juga bawa pulang ya buat orang rumah. Soalnya kemarin teh pesen dikit, langsung rebutan, pada suka semuanya. Aku malah tadi beli 2 bungkus, takutnya nggak kebagian. Soalnya biasanya sore udah ledes duluan. Alhamdulillah, seneng banget deh dengernya. Aku emang niat jualan biar semua orang bisa makan kemplang enak tanpa harus jauh-jauh ke pasar. Malina ini jago banget ya, bisa sendirian ngurus warung dan masakan. Aku salut deh, soalnya aku aja masak di rumah sering gagal. Usaha keras itu emang kelihatan hasilnya ya Mak. Malina itu pantas dapat banyak pembeli karena kerja keras selalu bawa rezeki Mak. Betul Bayu, aku emang kerja sendirian, tapi semuanya terbayar kalau lihat orang senyum setelah makan kemplangku. Itu adalah kebahagiaan terbesar buat aku. Suara obrolan warga, aroma kemplang goreng dan juga wajah bangga Mak Lina membuat suasana menjadi bukti nyata bahwa dagangannya sedang berjaya. Di meja kayu kecil, Mak Lina duduk sendirian sambil menghitung tumpukan uang hasil jualannya. Wajahnya penuh kepuasan dan rasa yang sombong. Lihatlah tumpukan ini, semua ini hasil kerja kerasku, atau lebih tepatnya hasil kepintaranku bikin adonan lebih banyak. Siapa bilang janda gak bisa sukses? Aku buktinya, aku bisa hidup sendiri dan malah lebih kaya dari mereka yang berumah tangga. Semua orang boleh muji rasanya, tapi nggak ada yang tahu rahasia asliku. Mereka itu cuma makan, dan aku yang nikmati untung besar. Kalau aku jualan biasa,
Hasilnya paling cukup buat makan. Dengan cara ini aku bisa hidup lebih dari sekedar cukup. Wah, uang ini wangi banget. Gak peduli asalnya dari mana. Yang penting aku bisa hidup nyaman dan bebas dari rasa miskin. Lagian, aku gak butuh siapa-siapa. Aku bisa hadapin hidup ini sendiri. Uang adalah teman terbaikku dan kemplang adalah jalanku. Besok aku bakalan jualan lebih banyak lagi, biar semua orang berebutan. Aku yang nikmatin untungnya. Aku janda paling pintar di kampung ini. Rumah itu tetap sepi, hanya dipenuhi suara tawa kecil Mak Lina dan gemerisik uang yang ditumpukan. Sore itu beberapa rumah warga mulai gaduh, ada yang meringis kesakitan, ada yang muntah setelah makan kemplang dari warungnya Mak Lina. Astaga, kenapa perutmu sakit begini? Baru tadi siang makan kemplang ya? Aduh, muntah terus dari tadi. Kasian banget kamu. Iya, Bu. Aku tadi beli di warungnya Mbak Lina. Awalnya enak banget. Tapi sekarang perutku mulas, mual, sampai badanku lemes. Kami itu sakit gara-gara kemplang itu. Banyak orang juga beli tadi pagi. Iya, saya juga dengar ada kabar 2 anak kecil muntah di rumah sebelah. Semuanya teh habis makan kemplangnya Mak Lina. Kalau bener dari kemplang harus cepat kasih tahu warga lain. Jangan sampai ada yang makin lebih banyak dan makin parah. Tolong, jangan bilang-bilang dulu. Aku takut nanti Mak Lina marah. Aku kan sering beli di sana. Nggak enak kalau gosip ini nyebar. Lina, ini bukan soal enak atau enggak enak. Kalau memang bikin sakit, warga itu harus tahu. Kesehatan itu lebih penting, tahu nggak sih? Betul, Lina. Kita teh nggak mau ada orang lain yang ikut muntah-muntah juga. Lebih baik ini teh segera dibicarakan sama Pak Darman biar jelas. Baiklah, kita hati-hati bicara. Tapi yang jelas gosip ini udah mulai menyebar. Kalau makin banyak yang sakit, warung Mak Lina pasti jadi sorotan. Di sore yang seharusnya tenang, kampung justru diguncang gosip. Kemplang Mak Lina yang tadinya dipuji-puji, kini mulai jadi bahan pembicaraan dengan rasa curiga dan juga rasa cemas. Sore menjelang malam, suasana pos Kampling agak tegang. Bayu, Sari dan juga Ibu Rina duduk bertiga membicarakan gosipnya para warga. Aku udah dengar beberapa orang sakit perut setelah makan kemplang dari warung Mak Lina. Kalau benar begitu, ini nggak bisa dianggap sepele nih. Iya Bayu, saya teh lihat sendiri Lina teh muntah-muntah sore tadi. Katanya teh dia makan banyak kemplang, terus tiba-tiba langsung mual. Bukan cuma Lina, ada 2 anak kecil yang sakit juga. Orang tua mereka bilang baru habis beli kemplang siang tadi. Kalau memang penyebabnya itu dari kemplang, berarti ada yang nggak beres sama adonannya. Aku jadi curiga ada campuran yang aneh. Tapi kita teh harus hati-hati ngomongnya, jangan sampai dituduh fitnah. Kalau belum ada bukti yang jelas mah bisa runyam nanti masalahnya. Bener, tapi gosip udah menyebar. Kalau warga lain dengar pasti mereka bakalan langsung salahin Mak Lina. Situasi udah makin panas loh. Kalau gitu kita itu harus pastikan kebenarannya dulu. Kalau benar kemplangnya itu bermasalah, kita wajib lapor ke Pak Darman nih. Saya setuju, lebih baik kita tes selidiki pelan-pelan. Kalau udah ada bukti, baru kita berani bicara ke warga lain. Baiklah, malam ini kita jangan heboh dulu. Tapi kalau ada yang sakit lagi, kita harus segera bertindak. Nggak bisa diemin gitu aja. Obrolan di pos Kampling berakhir dengan keputusan hati-hati Bayu, Sari dan juga Ibu Rina sepakat menunggu bukti lebih jelas, meski rasa curiga terhadap kemplang Mak Lina. Mak Lina, aku datang bukan mau mengganggu. Aku cuma perlu tahu bahan adonanmu itu, karena banyak warga sakit setelah makan kemplangmu. Pak RT, jangan percaya gosip. Aku jamin semua bahanku aman. Aku cuma bikin kemplang seperti biasa, nggak ada yang aneh. Tapi Mak Lina, aku juga lihat beberapa tetangga muntah setelah makan. Kalau benar dari kemplang, bahaya untuk banyak orang. Aduh, kalian ini berlebihan. Setelah digoreng, semua adonan pasti jadi bersih. Api panas itu cukup buat bunuh kuman kan? Tapi Mak Lina, warga yang sakit itu bukan 1-2, atau kalau ada masalah di adonan, mau digoreng pun tetap berbahaya. Kami semua teh cuma mau kepastiannya aja Mak Lina. Kalau adonannya benar-benar bersih, seharusnya teh nggak ada yang sakit kayak sekarang. Mak Lina, sebagai penjual kamu itu punya tanggung jawab loh ya. Jangan sepelekan keselamatan warga. Jangan hanya pikirkan untung pribadi saja. Aku janda Pak RT, hidup sendirian. Kalau aku terlalu jujur, aku nggak bisa bertahan. Jadi jangan salahin caraku.
Mbak Lina, maupun janda atau tidak, pasti mereka punya masalahnya sendiri. Tapi tetap tidak boleh curang, apalagi kalau bikin orang sakit. Suasana warung makin panas. Pak Dharma mencoba menahan emosi sementara Mak Lina tetap ngeyel. Warga yang menonton mulai berbisik merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam makin larut, Bayu dan Sari penasaran diam-diam masuk lewat pintu samping dapur. 5 menit kemudian. Sari, lihat itu, ember penuh air kotor warnanya keruh banget ya. Aku yakin ini yang dipakai Mak Lina buat campuran adonan tuh. Astaga, baunya teh busuk pisan, Bayu. Gak mungkin atuh air bersih baunya kayak gini. Jadi bener ya, kecurigaan warga teh ada alasannya. Kalau ini terbukti, semua orang itu sakit jelas karena kemplang ini. Kita itu nggak bisa diam nih, Sari. Ini berbahaya. Saya masih nggak percaya seorang janda seperti Mak Lina teh bisa setega itu. Biar untungnya gede, dia teh tega kasih makan orang lain racun. Kita itu harus kasih tahu Pak Dharma. Bukti ini cukup kuat loh. Nggak bisa dibantah. Ember ini nggak bisa bohong. Iya, kita teh harus tetap hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Kalau Mak Lina tahu kita ngintip, dia pasti bakalan marah besar dan panik. Benar, kita foto saja cepat-cepat pakai ponselku. Biar nanti ada bukti nyata kalau warga itu nanya. Ayo cepet Bayu, saya mah nggak tahan lagi sama bau busuknya. Rasanya teh kayak comberan berjalan. Bener-bener menjijikan pisan. Sudah cukup, ayo keluar. Malam ini kita sudah dapat bukti. Besok, Mak Lina itu nggak bisa lagi sembunyi di balik senyumannya. Bayu dan Sari keluar pelan-pelan dari dapur. Hati mereka berdegup kencang membawa bukti penting. Ember comberan itu menjadi saksi bisu. Malam itu balai warga dipenuhi suara gaduh. Kursi kayu berderat. Warga ramai membicarakan gosip tentang kemplang Mak Lina. Warga sekalian, kita itu harus bahas. Masalah ini serius. Banyak yang sakit setelah makan kemplangnya Mak Lina itu. Kita itu butuh keputusan jelas malam ini. Anak saya muntah-muntah setelah makan kemplang sore tadi, Pak. Saya nggak berani beli lagi, takutnya makin parah. Halah, itu cuma kebetulan aja, Bu. Jangan semuanya salahin aku. Kemplang aku tuh enak, gurih, renyah, dan selalu habis dibeli banyak orang. Mak Lina, jangan meremehkan. Aku dan Sari itu lihat langsung sesuatu yang aneh di dapurmu. Itu bukan kebetulan, ada bukti yang jelas. Iya, kami teh lihat ember penuh air kotor di sudut dapur. Baunya teh busuk, nggak mungkin bohong. Itu teh jelas berbahaya. Hah, kalian cuma mau ngejatuhin aku. Aku ini janda. Kalian iri kan karena daganganku laris? Ember itu cuma buat cuci-cuci. Jangan sok tahu deh. Cukup, Mak Lina. Ini bukan soal iri atau laris. Ini soal keselamatan warga. Kalau kamu itu tetap ngeyel, kami itu bisa ambil langkah yang tegas. Mbak Lina, kami dulu percaya sama kamu. Tapi kalau begini terus, kepercayaan itu hilang. Kami nggak bisa diem aja. Percaya atau tidak, aku nggak peduli. Aku bakalan terus jualan. Kalian ini cuma bisa ngomong, tapi aku tetap dapat untung besar. Balai warga makin riuh. Pak Dharma berusaha menahan amarah warga, sementara Mak Lina tetap arogan. 2 jam kemudian. Malam larut, rumah Mak Lina terasa gelap dan sepi. Dengan wajah yang panik, masuk tergesa. Aduh, kalau warga sampai nemuin ini, habis aku. Karung ini bisa jadi bukti. Harus aku segera singkirkan sebelum terlambat. Kenapa aku bodoh banget sih? Kenapa nggak langsung aku buang dari tadi? Semua orang udah mulai curiga. Aku bisa celaka kalau ketahuan. Tapi ini juga masih bisa dijual besok. Sayang banget kalau dibuang. Aku masih bisa dapat untung lebih banyak. Semua orang ngeremehin aku. Tapi aku bisa hidup nyaman karena adonan ini. Mereka itu bodoh, percaya gitu aja. Uang. Semua uang ini buat aku sendiri. Aku udah lama hidup susah. Sekarang saatnya aku balas dengan cara apapun. Biarin aja mereka muntah. Biarin aja kalau ada yang sakit. Itu bukan salahku. Mereka yang rakus. Aku hanya jualan. Gak ada yang boleh ambil keuntungan ini dariku. Kalaupun mereka tahu, aku harus segera sembunyiin karung ini jauh-jauh. Aku harus keluar malam ini juga. Bawa semua karung-karung ini ke sungai. Di sana semua bukti bisa hilang tanpa jejak. Mak Lina memanggul karung besar itu keluar rumah. Keringat dingin menetes di wajahnya, tapi keserakahan menutup rasa takut. 2 jam kemudian.
Duh, berat banget sih karung ini. Tapi aku harus cepat. Kalau ada warga yang lihat, semua urusanku bakalan sia-sia malam ini. Dengan tergesa-gesa, ia menjatuhkan karung kemplang ke tanah, hendak mendorongnya ke air. Tapi dari kejauhan suara langkah kaki warga mulai terdengar mendekat. Cepat masuk ke air semuanya. Ayo tenggelam. Jangan sampai ada yang nemuin kamu. Aku harus terbebas dari semua tuduhan itu. Malina, apa yang kamu lakukan malam-malam begini di tepi sungai? Apa yang kamu sembunyikan di karung itu? Saya teh tahu itu teh sisa kemplang kan. Jangan bilang kamu teh mau ngebuangnya ke sungai. Kamu teh sadar nggak ini teh berbahaya, Malina? Kalian diem ya. Ini bukan urusan kalian. Aku hanya buang barang sisa. Gak ada hubungannya dengan siapapun di kampung ini. Mbak Lina, jangan bohong. Kami semua udah lihat buktinya di depan mata. Air comberan busuk itu nyata, bukan gosip belaka. Malina, kamu itu harus hentikan ini sekarang juga. Perbuatanmu itu mencelakai warga. Dan kamu itu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku nggak peduli. Aku ini janda. Aku hidup sendirian. Dan ini caraku bertahan. Kalian nggak ngerti penderitaanku. Kami semua itu juga berjuang, Malina. Tapi tidak ada yang tega bikin orang lain sakit demi keuntungan pribadi seperti ini. Kalau kamu tetap buang itu ke sungai, bukan cuma warga yang kena, alam juga teh bakalan kena imbasnya. Yang ada kamu teh makin nambah dosa diri kamu sendiri. Karung kemplang akhirnya jatuh ke sungai kecil. Seketika air berubah pekat menjadi hitam. Bau busuk menyebar ke udara. Tiba-tiba arus deras muncul, menyeret Malina yang panik. Tolong lepasin aku gak mau mati, aku gak mau mati begini. Aku cuma pengen jadi kaya, bukan diseret harus busuk ini. Ya Allah, lihat itu, airnya jadi hitam semua. Kemplang berubah busuk. Itu azab nyata karena kecuranganmu, Malina. Ya ampun, dia tadi seret arus. Ikan-ikan itu teh nggak gigit tubuhnya. Ini benar-benar mengerikan. Saya mah nggak sanggup ngelihatnya lama-lama. Bau busuknya semakin menyengat. Airnya berubah jadi seperti racun. Semua dosa yang ia sembunyikan sekarang kembali pada dirinya sendiri. Warga jangan ada yang turun ke sungai ini. Sudah kehendak Allah. Peringatan bagi kita semua agar jalan curang. Enggak, aku nggak mau. Aku semua kerja kerasku. Jangan biarin ini terjadi sama aku. Sayangnya semua itu sudah terlambat. Keserakahanmu itu sendiri yang menyeretmu, Malina. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Ini teh pelajaran besar buat kita semua. Jangan pernah main-main dengan makanan orang banyak. Karena balasannya teh begitu mengerikan. Ingatlah, semua rezeki haram hanya membawa celaka. Apa yang kita lihat malam ini adalah bukti nyata keadilan Tuhan. Malina akhirnya terseret arus, tubuhnya hilang di telan air pekat bersama karung kemplang busuk. Warga hanya bisa terpaku menyaksikan azab nyata yang terjadi di depan mata mereka.